Sejumlah pengakuan RT Pasren dalam kesaksiannya di berita acara pemeriksaan, BAP, kasus Vina Cirebon dibantah oleh keluarga terpidana. Beberapa kesaksian RT Abdul Pasren ini diantaranya merupakan pengakuan yang menyangkut 5 keluarga terpidana di kampungnya. Kelima terpidana ini antara lain adalah Eko Ramadan, Hadi Saputra, Supriyanto alias Supri, Jaya dan Eka Sandi yang kini masih dalam penjara. Dalam keterangan Pasren di BAP kasus Vina Cirebon ada beberapa di antaranya yang dibantah keluarga terpidana. Bahkan sejumlah keterangan dari RT Pasren ini berupa tudingan atau fitnah yang dirasakan keluarga terpidana. Dari keterangan RT Pasren di BAP itu, Pasren mengaku dulu saat masih tahun 2016 dia sempat didatangi keluarga terpidana mendatanginya yang sudah didampingi pengacara. Namun keterangan itu diluruskan oleh keluarga terpidana bahwa apa yang diungkapkan RT Pasren itu tidak sepenuhnya benar. Karena saat itu 5 keluarga terpidana asal kampung yang sama itu belum didampingi kuasa hukum. Pengakuan pihak keluarga terpidana menunjukkan bahwa memang keterangan RT Pasren terkesan janggal. Tudingan lain dari Pasren kepada keluarga terpidana adalah soal duit amplop. Pasren dalam BAP itu mengaku diiming-imingi uang agar para terpidana bisa bebas dari penjara. Namun, keluarga terpidana sampai bersumpah bahwa mereka tidak mengiming-imingi uang terhadap Pak RT Pasren. Ibu para terpidana kala itu menangis menemui Pak RT di teras rumahnya karena keterangan Pak RT beda dengan keterangan anak-anak soal lokasi tidur di malam kejadian Vina Cirebon. Keluarga 5 terpidana ini membantah soal tudingan lain seolah-olah mereka meminta RT Pasren untuk mengarang cerita agar Hadi CS bisa bebas. Namun menurut pihak keluarga terpidana justru mereka mengaku bahwa saat itu mereka hanya meminta agar Pak RT Pasren jujur soal kesaksiannya di kasus Vina Cirebon tersebut. Bahkan keluarga terpidana mengaku siap diuji kebohongan terkait pengakuannya tersebut. Atas keterangan Pak RT Pasren di BAP tersebut keluarga terpidana menuding bahwa Pak RT telah berbohong bahkan mengarang cerita bohong di kasus Vina Cirebon tersebut. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu mendapat atensi dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia juga memberikan perintah khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dikutip dari Kompas.com ada 3 perintah yang diberikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ke bawahannya. Pertama, Kapolri memerintahkan jajarannya menurunkan tim asistensi dari Propam, Irwasum, hingga Bareskrim Polri. Tim asistensi ini diturunkan mengingat kasus ini sudah terjadi pada tahun 2016 lalu dan belum sepenuhnya selesai hingga sekarang. Hal ini disampaikan Kapolri di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta pada Sabtu 22 Juni. Kedua, Kapolri Listio juga meminta jajarannya untuk memantau peristiwa yang terjadi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Meskipun kasus ini sudah berproses di pengadilan dan sudah ada putusan ingkrah, ia tetap meminta jajarannya untuk melakukan pendalaman. Ketika meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina dan Eki ini secara ilmiah. Polda Jawa Barat juga harus bisa menjerat tersangka dengan alat bukti yang cukup. Tak seperti pembuktian awal pada tahun 2016 lalu yang hanya didasari pada bukti minim dan keterangan saksi saja. Tangisan ibu dari terpidana kasus Vina tak membuat Pak RT Pasren mengubah kesaksiannya di kasus Vina Cirebon. Meski sejumlah saksi yang mencabut BAP kesaksiannya berbeda dengan Pasren, dia tetap kekeh mengklaim dirinya tidak berbohong dalam kesaksiannya. Paman Saka Tatal, Sadikun menyebut kesaksian ketua RT yang menjabat saat itulah yang membuat warganya ditangkap oleh polisi akibat kasus pembunuhan Vina Cirebon. Menurutnya,
Pak RT tak memberikan keterangan apapun untuk membela warganya yang kini sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Dia nggak ngasih keterangan atau apa. Makanya warga sini ngusir Pak RT-nya tuh, ujar Sadikun kesal saat berbincang dengan Deddy Mulyadi di channel YouTube Deddy Mulyadi. Belakangan pengakuan Abdul Pasren pun akhirnya terkuak. Hal itu tertuang dalam isi putusan Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil dan Eko. Dalam putusan tersebut, Abdul Pasren justru mengaku dibujuk para keluarga terpidana kasus Vina Cirebon. Di sana tertulis, Abdul Pasren mengaku didatangi keluarga Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan pengacara. Mereka meminta agar Abdul Pasren membantu membebaskan Eko Ramadhani, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Tapi saksi Abdul Pasren tidak mau, tulis dalam isi putusan. Bahkan, akibat penolakan itu, tetangganya yang merupakan ayah dan ibu dari Hadi, Hasanah dan Umainah sampai menangis di pangkuan sang ketua RT Abdul Pasren. Ibu dari Hadi menangis di pangkuan saksi Abdul Pasren sambil meminta bantuan saksi supaya anaknya tidak terjerat hukum, tulisnya. Abdul Pasren juga menyatakan kuasa hukum Eko Ramadhani datang meminta Pak RT mengarang cerita demi meringankan hukuman Eko, Hadi, Jaya, Supriyanto dan Eka Sandi. Baru terkuak, ternyata status romantis Peggy Setiawan di Facebook bukan ditujukan untuk almarhumah Vina Cirebon. Untuk diketahui, kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Vivi Novita hidungnya kecil tapi ngangenin, pengen tak cubit, tulis Peggy Setiawan. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon.